wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdal hamidin wa hamdal syakirin wa hamdal zakirin, hamdan ya'til wa hamdal anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala syahidil mursalin wa syafi'il mudnibin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin wa azwajil mu'minin wa dhurriyyatil mubarakin wa sahabatil mujahidin wa aqrabina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah wa syukurillah, puja puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu berikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa menghadiri dan memenuhi panggilan Allah untuk menaikkan salat jamaah subuh yang didahului dengan salat sunnah serta dilanjutkan dengan kajian subuh. Semoga apa yang kita lakukan ini diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Bayan damil hirsi wat tama'i wa madhil qanaati wa madhil qanaati wa ya'si mimma fi aidin nas. Penjelasan tentang dicelanya rakus tamak terhadap dunia dan juga dipujinya menerima apa yang Allah berikan serta tidak ingin apa yang ada di tangan manusia. Wa'alam, udah tahu saya baca dulu ya. Wa'alam anal faqra mahmudun walakin yanbaghi lil faqiri an yakuna qani'an munqati'at tama'i anil khalqi ghayra multafitin illa ma fi aydihim wala harisu ala iktisabil mal kaifa kana wala yumkinu dhalika illa bi ayyaqna bi qadri darurah illa bi ayyaqna bi qadri darurati minal mat'ami wal malbasi wa qad ruya fi sahih muslimin an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Silakan. Sebab celaan terhadap ambisi dan lama terus sanjungan kepada sikap qanaah dan menerima apa adanya. Ketahuilah bahwa miskin itu terpuji, tetapi hendaklah orang yang miskin itu qanaah, menutup sikap qanaah kepada manusia, tidak menengok apa yang ada di tangan mereka, tidak ambisius dalam mengumpulkan harta bagaimanapun caranya. Semua itu hanya mungkin bila yang bersangkutan menerima kadar kebutuhan dasar dari makan dan minum. Dalam hadis Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan Allah membuatnya qanaah dengan apa yang Dia berikan kepadanya. Ya, jadi ini bab tentang bahwa kondisi kefakiran, kemiskinan
itu pada dasarnya dipuji, tapi dengan catatan yang mengalami kemiskinan tadi, dalam kondisi kemiskinan tadi, syaratnya adalah punya hati yang qanaah. Qanaah itu asli arti bahasanya itu puas, nerima apa adanya, apa yang Allah berikan ya nerima, seneng aja gitu ya. Nah ini dikasih sedikit juga senang aja ya, apalagi banyak gitu. Namanya qanaah, nerima apa yang ada. Nah, nafsu ini tidak mau begitu rata-rata. Maunya itu jangankan sedikit, banyak aja, kadang-kadang kurang banyak gitu. Ini nafsu. Nerima sedikit itu susah. Ini harus melihat siapa yang memberikan sebenarnya. Kalau merasa Allah itu kekasihnya ya jangankan dikasih, udah dikasih ya senang-senang aja. Sekalipun sedikit dikasih senang. Tapi kalau kurang cinta kepada Allah ya banyak masih kurang gitu. Kan syaratnya itu lihat siapa yang berikan kekasihnya, sedikit senang, jangankan dikasih enak, dikasih nggak enak pun bilang enak kan. Disakit pun bilang nggak sakit gitu. Nggak qanaah itu sifatnya hati. Lagi-lagi amalan hati itu lebih berat daripada amalan anggota badan kita. Mengkoti otomai anil khalqi. Jadi kefakiran itu terpuji kalau yang kedua ini, kalau yang satu tadi qanaah, yang kedua adalah tidak atau menghindarkan diri dari menginginkan apa yang ada di orang lain gitu. Jadi enggak kepinginnya apa yang ada sih, enggak melirik apa yang ada di manusia, cukup apa yang Allah berikan kepadanya. Orang punya ini dia enggak pengen, punya ini enggak pengen. Ini juga lagi-lagi amalan hati itu juga susah, melatihnya lama. Ghairu multafitin ila mafaidihim, tidak menoleh sama-sama, nggak noleh. Makanya Nabi dilarang oleh Allah, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan palingkan kedua matamu kepada orang-orang yang enak, orang-orang yang banyak duit, meninggalkan orang-orang yang miskin, yang ahli ibadah. Ini yang dilihat itu orang ahli ibadahnya, bukan karena kekayaannya, karena rajin sedekahnya, bukan karena kekayaannya. Kemudian wala harisu ala tisabil mali kaifakana. Yang ketiga, syarat miskin terpuji itu dia tidak mencari harta asal dapat. Yang penting dapat dengan cara bagaimanapun. Nah, ini juga
kalau kemiskinan lalu dia apa aja disabet, ya nggak terpuji gitu. Tetap mencari jalan yang halal. Tentunya wala yumkinu dzalika illa bi ayqna'a bi qadarurah minal mata wal mas. Tentunya semua itu adalah tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan ya menerima apa yang dibutuhkan. Jadi berdasarkan darurah, qadri darurah. Darurah itu pasti ada hajah, ada darurah. Dalam Islam itu ada istilah hajat, butuh, ada istilah darurat. Ya. Kalau hajat itu butuh terhadap sesuatu, tapi andaikan nggak tercapai, tidak terpenuhi, nggak bahaya, itu namanya hajat. Nah kalau darurat itu ya sesuatu yang kita inginkan. Menginginkan sesuatu kalau tidak tercapai itu bahaya gitu. Ya. Jadi kalau butuh itu ya orang kebutuhannya relatif banyak, macam-macam. Misalnya begini, kita butuh makan. Ya. Andaikan nggak makan itu masih nggak bahaya gitu. Itu namanya apa? Butuh. Kalau kita darurat, ya, ittiror. Nah ini kalau darurat kita butuh makan, kalau tidak makan ini bahaya, bisa nggak kuat ibadah, bisa nggak kuat ngapa-ngapain. Itu namanya darurat. Ini kita ini di sini miskin itu terpuji dengan catatan 3 tadi, harus qanaah, tidak melirik yang apa pada manusia, tidak mencari jalan yang tidak halal. Ya. Semua itu tidak akan bisa terlaksanakan 3 hal tadi kecuali kita kalau menginginkan sesuatu memang betul-betul terpaksa. Ya. Nah kita kan enggak. Ya. Butuh padahal ya butuhnya itu belum seberapa. Makan, kadang-kadang kita masih kenyang makan gitu. Pernah nggak kita masih kenyang kok makan gitu? Makanya dalam dunia pendidikan hati itu, makan itu mesti dilakukan, kalau enggak dalam kondisi bahaya itu baru makan. Minum juga demikian. Jangan sampai mati kelaparan, jangan sampai mati kehausan. Kita nggak sampai itu, kita sudah makan. Terutama lagi, ya. Dari sini tuh kalau belum lapar banget ya nggak makan. Kayak Nabi gitu. Nabi itu kalau belum lapar banget ya nggak makan. Kalau makan ya nggak sampai kelewat, dibatasi. Kita ini nggak, kalau kadang-kadang kenyang, masih kenyang udah makan. Dan kalau makannya enak, itu nggak mau apa? Hah? Nggak mau apa? Nggak mau berhenti terus saja gitu. Selagi masih muat itu ya masih terus gitu. Disinilah kita gitu. Tapi ya makanya
gampang ngantuk gitu. Gampang apa? Ngantuk. Sampai mau tidur aja itu nggak lapar-lapar amat. Nasi masih ada, lauk masih banyak, ya makan gitu. Padahal mau tidur gitu. Orang tidur itu kan nggak ngerasain lapar, nggak ngerasain kenyang kan? Bener nggak? Hah? Orang tidur itu loh. Apakah orang tidur ini ngerasa lapar? Hah? Merasakan lapar nggak orang tidur? Enggak. Merasakan kenyang? Enggak. Kenapa enggak darurat, enggak lapar-lapar amat kok makan gitu? Kenapa itu? Hah? Nafsu. Makanya nanti berakibat pada tidurnya, ya, malas bangun, cepet tidur, malas bangun. Udah bangun, bangunnya pas adzan, berangkat ke masjid, sholat subuh, setelah subuh itu sempat tidur gitu, ya, habis dengar pengajian, tidur gitu. Itu efeknya apa itu? Efek dari apa? Efek dari malam itu memang nggak lapar-lapar ya makan gitu. Ini bukan nyinggung ya, bukan nyinggung, nyindir. Nyindir. Ya kan rata-rata itu habis subuh kalau ngaji tuh ngantuk. Itu di mana-mana itu. Beda di Al-Muhajirin Senturi 2 ini beda. Pules. Itu makanya jadi ada 3 hal yang membuat, ya, buat apa? Rusak diri kita. Kata Imam Syafi'i, salatun muhlikatun alal anami, salatun muhlikatun alal anami. Ada 3 perkara yang membuat manusia itu rugi, ya, rugi. Dah bahkan wada'iyatun ila saqam, bisa membuat sakit, sehat jadi sakit. Mulanya sehat kok sakit. Itu sebab 3. 1, mudawatin. Apa? Jadi apa? Dawa mudamatin. Mabuk. Orang mabuk, minuman keras itu orang sehat jadi sakit. Yang kedua, damawatin. Ya, yang dipikir kawin aja. Kawin aja. Dikit-dikit harus kawin. Itu bisa gara-gara mikirin itu jadi sakit itu. Ya kalau mau ya nggak usah dipikir, nggak usah dia laksanakan aja. Jadi biar nggak banyak pikiran itu. Kalau berani, kalau apa? Ya. Yang ketiga adalah idkhalut ta'amin ala ta'am, memasukkan makanan di atas makanan apa? Belum lapar udah makan. Itu merusak kehidupan. Merusak kehidupan. Dikir, misalnya pakai tasbih, itu tasbihnya bisa jatuh tuh, gara-gara kenyangan malamnya. Pakai tangan, ya nggak tahu juga sampai mana tadi. Ya karena memang efek
idkhalu ta'am ala ta'am. Belum lapar udah makan. Tapi kalau makannya enggak, kalau darurat baru makan ya enak ya. Biar tidur 2 jam, 1 jam ya cukup gitu. Tapi kalau makannya banyak, minumnya banyak ya, kata dokter 6 jam tidur malam. Nah itu ya masih kurang gitu, 6 jam. Tapi kalau dia ini makannya enggak, mau tidur udah kenyang, masih kenyang kok makan, jangankan apa 2 jam, 3 jam, 6 jam juga kurang. Tapi kalau dia lapar, belum lapar banget, lapar udah lapar, tidur 1 jam udah nyaman. Perasaan tidur lama banget itu. Malam ini lama banget tidur nggak? Kalau makannya apa? Nah ini ya. Ini memang kitab-kitab apa namanya, tazkiyatun nafas ya. Kitab pembersihan hati, sehingga memang ya, agak berat. Kalau diistilahkan itu apa? Kitab tasawuf. Kalau boleh dikatakan demikian. Dalam hadis Muslim dikatakan qad aflaha man aslama. Orang yang bahagia, yang beruntung itu syaratnya 3. Orang beruntung syaratnya ada 3. 1, aslama, agamanya Islam. Banyak duit enggak Islam, celaka. Maka kita alhamdulillah Allah berikan kita Islam. Nah Islam inilah yang dipesan oleh Allah langsung, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Juga Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Yakub juga pesan kepada anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Islam itu selamat artinya. Selamat, damai, tenang. Maka ciri orang selamat dan beruntung itu syaratnya pertama harus Islam ya. Kalau nggak Islam nggak bisa. Waruzika kafafan, yang kedua rezekinya cukup. Ya Allah, mau apa aja cukup, ngapain aja tercapai, bahagia itu. Ya pas butuh, pas ada gitu. Itu bahagia itu. Tidak harus banyak ya. Cukup itu tidak harus, nah, jangan dipahami cukup itu banyak, bukan. Sebab ada orang banyak duit enggak apa, enggak merasa cukup ya. Dapatnya banyak, kebutuhannya lebih banyak, itu ada model begitu. Tapi kita diberi sedikit, kebutuhannya ya segitu, pas. Kiafafan. Jadi cukup itu tidak harus banyak. Apa yang kita inginkan Allah cukupi. Makanya doanya wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ketiga, wa qanna Allah bima atah, hatinya nerima apa yang Allah berikan. Dikasih banyak masih kurang banyak, ini nggak bahagia, nggak beruntung, kemerungsung. Kemerungsung apa tuh? Hatinya kemerungsung apa Pak? Gelisah. Gimana nanti akhir. Jadi 3 asal Allah berikan kita 3 ini. 1 sebagai seorang muslim, yang kedua
cukup. Yang ketiga adalah apa? Qona. Inilah luar biasa. Wa qala Sulaiman ibnu Dawud alaihi assalam, qad jarabna al-isha kullahu linahu min syadidihi atau layinahu min syadidihi wajadnahu yakfi minhu adnahu wa bihadithi Jabir anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qana'atu malun la yanfadu. Silakan. Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi assalam berkata, kami sudah mencoba hidup seluruhnya, yang lembut dan yang keras, maka kami mendapatkannya cukup pada bagian minimal saja. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qana'atu malun la yanfadu. Qana'ah adalah harta yang tidak habis. Ya. Jadi Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi assalam pernah mengatakan, kita atau kami sudah mencoba segala kondisi kehidupan, dari mulai yang susah sampai yang senang. Nabi yang terkaya itu adalah Nabi Sulaiman, tapi juga nggak langsung kaya. Awalnya susah juga, dicoba hidup dari nggak punya apa-apa sampai punya apa saja, sampai bergelimpangan harta. Kalau tundukkan angin, jangankan angin, dedemit pun tunduk. Setan-setan dari jin semua patuh dan tunduk, nggak berani itu. Dialog dengan semut dan sebagainya, dengan hewan-hewan, semua siap jadi pasukannya, pasukan darat, pasukan udara, pasukan dalam laut. Jadi semuanya pasukannya siap, pasukan udara dari jin yang ada di atas, kemudian malaikat-malaikat, kemudian jin-jin yang sanggup menyelam dalam air. Orang-orang yang punya ilmu cukup, semua siap mengabdi, siap jadi pasukannya. Itu Nabi Sulaiman. Istrinya gak tanggung-tanggung, 700 istri yang sah, ditambah yaitu budak 300. Ini berapa itu? Jangan dibayangin kayak gitu ya. Dibayangin bagaimana caranya itu. Itu saking apa? Yang enak, yang pahit, yang pokoknya dicoba semuanya sampai terakhir begitu ya, diberikan oleh kerajaan yang luar biasa, kekayaan luar biasa. Ternyata ujung-ujungannya ya sekian banyak harta, sekian banyak ya bahan makanan, ternyata yang masuk ke dalam perut ternyata hanya tidak seberapa ya. Yang masuk berapa? Paling 3 piring maksimal, pagi, siang, sore ya. Kadang-kadang kalau udah tua begini makannya cuman 2 kali, sekali. Apalagi kena penyakit apa? Diabetes, duitnya banyak, naudzubillah ya, duitnya banyak, kena penyakit gula. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, kata dokter nggak boleh. Yang boleh apa? Padahal duitnya banyak. Apa aja nggak boleh gitu. Daging nggak boleh, daging kambing nggak berani. Nasi harus yang merah pun nggak boleh banyak-banyak.
Terus apa yang dimakan? Ternyata yang dibutuhkan hanya ala kadarnya saja, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu Nabi Sulaiman. Makanya dunia itu ada dua. Ada kalanya yang punya dunia itu meninggalkan dunia, ada kalanya dunia meninggalkan dia. Yang enak yang mana? Yang enak kita pergi bareng-bareng, syukur-syukur dunianya jalan duluan ke akhirat, itu paling enak ya. Ya, dunia jalan duluan ke akhirat, minimal nyusul. Nyusul itu sepertiga. Kalau nyusul sepertiga dia punya hak, selebihnya tergantung ahli waris ya. Jadi Nabi Sulaiman punya pengalaman yang luar biasa ya. Dari nggak enak sampai enak, dari nggak punya apa-apa sampai punya apa saja, akhir-akhirnya ujung-ujungannya hanya beberapa suap nasi dan beberapa cegup air. Maka al-qanaatu malun la yanfadu. Qanaah merupakan kekayaan yang tidak ada henti-hentinya. Qanaah itu merupakan harta yang tidak ada henti. Wa qala Abu Hazim, salatun man kunna fi kamula aqluhu, man arafa nafsahu wa hafidha lisanahu wa qana'a bima razaqahu Allah azza wa jalla. Baca Abu Hazim berkata, 3 perkara barang siapa seseorang memilikinya, maka akalnya akan sempurna. Yang pertama, siapa yang mengetahui dirinya sendiri. Yang kedua, menjaga lisannya. Dan ketiga, qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepadanya. Ya, jadi 3 perkara manakala dia miliki orang ini, atau orang miliki 3 perkara ini, berarti akalnya sehat, waras. Ya, 3. Kalau punya cuma 1, berarti apa? Akalnya kurang apa? Kurang waras, kurang sehat. Punya 2, ya, apa? Mendekati waras. Apa mendekati? Mendekati apa? Sempurna akalnya. Kalau punya 3 sempurna akalnya, warasnya sempurna. 1, man arafa nafsahu. Orang yang tahu dirinya itu siapa gitu. Kita itu siapa? Kita bukan siapa-siapa. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surah Al-Insan ayat pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Berarti kita mesti kenalin diri. Kita itu awalnya bukan apa-apa. Jangankan siapa, apa aja tidak. Betul? Lam yakun syai'an madhkura. Syai'an itu sesuatu. Jadi kita manusia ini bukan apa-apa dulunya. Bukan apa-apa. Jadi bukan apa-apa. Lam yakun syai'an. Nah, kemudian Allah ciptakan apa? Yaitu sperma. Berarti kita dulunya bukan
Bukan apa? Apa-apa. Kemudian baru apa? Apa itu apa? Ini paham gak sih? Hah? Paham ya? Bukan apa-apa, kemudian baru apa? Apa itu sperma? Sperma dituangkan di rahim seorang ibu selama 40 tahun. 40 tahun. 40 apa? 40 hari. Kemudian berubah menjadi apa lagi, tapi beda. Apanya apa? Ini kacanya apa ya? Apanya apa yang kedua? Yang pertama kan sperma, yang kedua apanya apa? Hah? Janin belum lah. Kan 40 hari ya. Berubah menjadi apa lagi, yaitu apa? Alaqah. Apa? Alaqah. Segumpal darah dulu lah. Darah dulu. Alaqah itu darah. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min nutfatin tsumma min alaqatin, kemudian alaqah segumpal darah, tsumma min mudghatin, kemudian 40 hari menjadi segumpal daging, baru daging. Masih apa juga? Masih apa juga? Belum apa-apa atau bukan apa-apa. Kemudian menjadi apa itu sampai 120 hari dari sperma, 40 hari di situ, kemudian darah 40 hari, kemudian daging 40 hari. Mukhalaqahnya diciptakan oleh Allah, baru ditiupkan ruh ya oleh Allah. Itu udah siapa atau masih apa itu ditiupkan ruh itu? Baru menjadi janin dalam kandungan. Namanya apa siapa? Janin itu apa siapa? Hah? Siapa itu janin gitu? Atau apa itu janin? Janinnya nggak tahu apa siapa. Kita kenalin diri kita. Janin itu apa siapa? Masih apa? Nggak mungkin siapa. Siapa itu janin? Nggak mungkin. Lahirlah selama 9 bulan kurang lebih menjadi apa siapa? Masih apa? Belum ada namanya kok. Gimana sih? Waladatka ya ibna adama, waladatka ummuka ya ibna adama baqiyah, wan nasu yadhakuna hawlaka surura, ihris ala amalin yakunu bihi yabkuna hawlaka duhikan masrura. Bayi lahir masih apa karena belum dikasih nama. Begitu lahir nangis apa tertawa? Waladatka ummuka, melahirkanmu wahai anak Adam, bagian dalam keadaan menangis. Berarti semua bayi yang masih apa tadi belum dikasih nama lahir nangis. Ada nggak bayi lahir ketawa? Ada. Bayi lahir tertawa ada nggak? Hah? Tapi begitu lahir dia cengar lahir nangis, wan nasu hawlaka yadhakuna surura, orang-orang yang ada di sekelilingnya tertawa, senang. Jadi yang lahir nangis, orang-orang tertawa, gembira, senang karena lahirnya selamat.
Maka nanti mesti orang yang baik itu punya tekad untuk membalikkan kondisi. Dibalikkan kondisi nanti. Kita ketika mengakhiri kehidupan di dunia mesti bisa merubah diri terbalik total. Ihris ala amalin yakunu bi idzal. Seriuslah kamu dalam beramal soleh. Ya bekuna haulaka dhahikan surah, agar manusia di saat kamu mati mereka yang nangis bukan kamu, tapi kamu adalah tertawa senyum di dalam alam barzakh, kan gitu. Jadi jangan terbalik, lahirnya tertawa, matinya nangis. Jangan, lahirnya nangis, mati tertawa. Yang nangis yang hidup. Sebab orang mati itu al-mauta ismani. Orang mati itu ada dua model. Satu, dia yang mati tadi senyum dan tertawa, senang, ya. Yang hidup yang nangis. Ini yang enak. Al-abdul mu'min, ya, al-abdul mu'min, orang apa? Hamba yang beriman, seorang hamba yang beriman, di mana apa dia ini? Mustarihun, dia istirahat, senang, senyum, min nasabid dunia, dari kelelahan di dunia ibadahnya dan penderitaannya. Tapi yang kedua ini yang berbahaya, yang istirahat makhluk-makhluk yang hidup. Al-abdul fajr astarihu minhu al-ibad. Jadi kalau orang mati yang gembira, yang hidup itu celaka. Ada orang mati diumumkan alhamdulillah dia mati. Coba kalau dia masih hidup, jahatnya luar biasa. Yang kedua al-bilad, negara aman, duitnya utuh karena nggak dirampok. Koruptor meninggal, yang hidup negara utuh duitnya. Tapi sayangnya satu koruptor mati, 1000 tumbuh korup. Ini masalahnya. Yang ketiga adalah ad-dawab, binatang seneng. Binatang kok seneng? Ya, karena suka nyiksa binatang, suka nyiksa hewan. Maka ya, yang ketiga pohon-pohonan senang juga, karena orang suka rusak pohonan. Makanya ganti, motong atau merubuhin pohonan di depan rumah yang ditanam. Itu tidak boleh kalau tidak ada alasan tertentu. Ya, mungkin diganti dengan pohonan yang mau buah yang lebih, itu boleh. Tapi kalau sekalipun nggak buah, kalau dimain potong-potong aja nggak boleh, karena masih ada manfaatnya. Untuk apa itu? Taruhin kursi bawahnya, ada mejanya, ada kopinya, ada makanannya, ada rokoknya bagi orang yang rokok. Indah nggak itu? Ada yang dan rokok ini ada? Ada Pak? Ngaku aja nggak apa-apa kok ya. Nah, maka kalau nggak ada gantinya nggak boleh. Jadi inilah kita mengenali diri kita. Jadi orang sempurna akalnya mengenali diri. Dari mulai dia belum apa-apa sampai menjadi apa-apa bertahap tadi, sampai begitu lahir dia dikasih nama baru siapa. Janin ini namanya siapa? Begitu ada namanya, ya Zainal Abidin. Misalnya itu langsung ya si Zainal. Udah siapa ya? Terus sampai malah hidup sekian tahun, sekitar sampai 100 tahun Pak Zainal,
baru meninggal. Kalau mau lebih silakan saja. Kemudian disitulah dikembalikan kepada Allah SWT, dicabut seluruh nikmat, ya, tinggal menunggu apakah senyum atau senyum, tertawa atau nangis, itu kembali kepada kelakuannya. Jadi orang yang mengetahui mengenai dirinya berarti sempurna akal. Yang ketiga, menjaga lidah, lisan dijaga. Ya, ini kadang-kadang tahu berita belum jelas, udah merespon, sudah nanggapi negatif. Ya, ada tokoh meninggal, komentarnya buruk, ya, karena bukan kelompoknya. Kemarin ada salah satu ustadz meninggal, ya, ada responnya gak bagus, itu gak boleh. Karena apa? Bagaimanapun juga adalah dia seorang muslim, seorang artinya yang berilmu, seorang ahli ibadah, ya tetap kita berkewajiban doakan, Allahumma warhamhu wa'afihi wa'anhu. Jangan sampai ya sudah meninggal diceritain, udhkuru mahasina mauta, sebut-sebutlah orang-orang atau kebaikan orang sudah meninggal, jangan disebutkan sesuatu yang buruk, jangan. Ya, ini tidak boleh. Saya baca cepat supaya selesai. Yang ketiga adalah qanaah. Jadi orang sempurna akalnya itu tiga: mengetahui dirinya, menjaga lidahnya, ya, kemudian punya sifat qanaah. Qala batul hukama, langsung baca biar sampai bab. Langsung baca biar sampai bab. Sebagian ahli hikmah membaca, Anda senantiasa mulia selama Anda berselimut sikap qanaah. Iya, terus langsung. Tentang ambisi, ini telah dilarang oleh Rasulullah SAW dan sabda beliau, Ayyuhan nas ajmilu bit talab, fa innahu laisa lil 'abdi illa ma kutiba lahu. Wahai manusia, berbaguslah dalam mencari rezeki, karena seseorang hamba hanya akan mendapatkan apa yang telah dituliskan baginya. Ya, lanjut. Nabi SAW juga melarang sikap tamak dalam sabda beliau, ijma'il yaksa mimma fi aidin nas, kumpulkanlah keputus asaan terhadap harta yang ada di tangan manusia. Sebagian dari mereka berkata, bila tamak ditanya siapa bapakmu, dia menjawab keraguan terhadap takdir. Bila dia ditanya apa pekerjaanmu, dia menjawab mencari kerendahan. Bila ditanya apa tujuanmu, dia menjawab kegagalan. Ada yang berkata, tamak merendahkan pemimpin dan tidak berharap harta orang memuliakan orang miskin. Ya, jadi sampai sini ya kajian kita tentang masih seputar dunia, ya. Masih ada lagi nanti, yaitu obat orang yang tamak terhadap harta, ya. Obatnya apa yang bisa menyembuhkan? Nanti akan dibahas insya Allah. Dan sepanjang ini masalah harta, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah buat kita semuanya. Semuanya panjang umur, sehat walafiat dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kelancaran, kemudahan, kecukupan rezeki dan qanaah pertama. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan keluar daripada kesulitan duniawi dan ukhrawi. Allah tetapkan Islam iman kita, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah jadikan kita, Allah berikan kita husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan senyum, ditangisi oleh banyak orang dan bahkan bumi-bumi segala makhluk menangisi kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Makasih, mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.